Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cilia Sucania dengan NIM 16014200045. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah topik mengenai perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Nah, apa sih perkembangan fisik motorik pada anak usia dini? Perkembangan fisik motorik anak usia dini menurut Syamsu, perkembangan sendiri itu diartikan sebuah perubahan yang progresif dan kontinu yang terjadi pada diri individu. Adapun perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan terjadi secara signifikan dalam pembentukan tulang, tumbuh kembang gerak otot-otot dan syaraf sesuai dengan rentan usianya dan akan mempengaruhi keterampilan bergerak di masa mendatang. Nah, adapun prinsip-prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini yaitu perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Setiap anak memiliki kecepatan, tempo, dan kualitas perkembangan yang beragam. 3. Perkembangan secara relatif beraturan mengikuti pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur dan perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum ke khusus. Adapun aspek-aspek yang mempengaruhi perkembangan fisik motorik anak usia dini, menurut Harlock itu ada 4 aspek. Yang pertama, sistem syaraf, yang kedua otot-otot, yang ketiga kelenjar endokrin, yang keempat adanya struktur fisik. Nah, adapun fungsi perkembangan fisik motorik anak usia dini sendiri, menurut Elizabeth ada beberapa alasan dibalik fungsi perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama yaitu melalui keterampilan motorik anak dapat menghibur dirinya dan merasa senang. Dengan adanya keterampilan motorik, anak akan beranjak dari kondisi tidak berdaya ke kondisi yang bebas. Adanya keterampilan motorik, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Melalui perkembangan motorik yang normal memungkinkan anak untuk bermain, untuk bergaul dengan teman sebayanya. Dan yang paling penting yaitu perkembangan keterampilan motorik itu sangat penting untuk kepribadian anak. Nah, adapun faktor-faktor perkembangan fisik motorik itu sendiri yaitu adanya faktor dasar genetik, faktor kondisi lingkungan, faktor kesehatan dan gizi, faktor adanya stimulasi dorongan dan kesempatan, dan adanya pola asuh. Nah, peran orang tua dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini itu sangat penting dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini. Bukan hanya dalam perkembangan fisik motorik, tapi perkembangan yang lainnya. Yang paling penting yaitu peran orang tua dalam perkembangan fisik motorik anak usia dini itu sendiri, yaitu dapat memberikan sebuah dorongan, sebuah stimulus pada perkembangan anak usia dini. Yang lebih penting yaitu pada anak usia dini yang berusia di bawah 5 tahun itu sangat bisa mempercepat perkembangan fisik motorik anak usia dini. Selanjutnya yaitu tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini. Apa saja sih tugas perkembangan fisik motorik anak usia dini? Yang pertama yaitu ada perkembangan motorik kasar. Tugas perkembangan motorik kasar sendiri yaitu tugas pengembangan jasmani berupa koordinasi gerak tubuh antara lain seperti berlari, berjinjit, melompat, bergantung, melempar, dan menangkap serta menjaga keseimbangan. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam meningkatkan keterampilan koordinasi gerak motorik kasar. Pada anak usia 4 tahun, anak sangat menyayangi kegiatan fisik yang mengandung bahaya seperti melompat dari ketinggian jauh atau bergantung dengan kepala yang menggelantungkan ke bawah. Pada usia 5 tahun, anak menginginkan atau beringinan untuk melakukan kegiatan berbahaya bertambah. Anak pada masa ini menyenangi kegiatan lomba seperti balap sepeda, balap karung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu perkembangan motorik halus.
Dalam perkembangan motorik halus, anak taman kanak-kanak ditekankan pada koordinasi gerak motorik halus berkaitan dengan kegiatan meletakkan atau memegang sesuatu objek dengan menggunakan jari tangan. Pada usia 4 tahun, koordinasi gerak motorik halus anak sangat berkembang, bahkan hampir sempurna. Ketika anak di usia 5-6 tahun, koordinasi gerak motorik halus anak berkembang secara pesat. Setelah itu di usia ini anak telah mengkoordinasikan gerak visual motorik seperti mengkoordinasikan gerakan mata dengan tangan, lengan dan tubuh secara bersamaan, antara lain pada waktu anak menulis dan menggambar. Montessori mendeskripsikan perkembangan pada periode-periode sensitif. Dalam rentan perkembangan anak usia dini, menurut Montessori akan terlihat yang pertama, masa penyerapan total mengenai perkenalan dan pengalaman sensori itu sekitar usia 1,5 tahun. Yang kedua yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa sendiri itu terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun. Yang ketiga yaitu perkembangan dan koordinasi antara mata dan otot-ototnya serta memulai menaruh perhatian pada benda-benda kecil. Hal itu terjadi pada usia 1,5 tahun sampai 4 tahun. Yang keempat yaitu perkembangan dan penyempurnaan gerak-gerakan, menaruh perhatian yang besar pada hal-hal yang konkret dan mulai menyadari urutan waktu dan ruang. Hal tersebut terjadi pada usia 2-4 tahun. Yang selanjutnya yaitu penyempurnaan penggunaan panca indera. Hal tersebut terjadi pada usia 2,5 tahun sampai 6 tahun. Yang selanjutnya itu masa peka terhadap orang dewasa. Hal itu terjadi pada usia 3-6 tahun. Yang selanjutnya yaitu mulai mencoret-coret, persiapan menulis. Hal itu terjadi pada usia 3,5 tahun sampai 4,5 tahun. Indra peraba mulai berkembang pada usia 4-4,5 tahun. Mulai tumbuh minat membaca itu terjadi pada usia 4,5 tahun sampai 5,5 tahun. Fisik motorik sendiri merupakan salah satu beberapa aspek perkembangan yang harus tercapai pada diri anak. Sesuai dengan STTPA yaitu standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan oleh Kemendikbud nomor 137 tahun 2014. Berdasarkan hal tersebut, tahapan-tahapan perkembangan fisik motorik anak sesuai dengan rentannya yaitu yang pertama, usia 0-1 tahun, keterampilan motorik kasar dan halus meliputi kegiatan otot-otot besar seperti menggerakkan lengan dan berjalan. Keterampilan motorik halus meliputi gerakan-gerakan yang menyesuaikan secara lebih halus seperti ketangkasan jari. Yang kedua yaitu usia 1-2 tahun. Keterampilan motorik kasar berkembang dalam tahapan yang pasti dan sangat bergantung pada kematangan dan juga konteks pengalaman dan motivasi. Pada usia 13-18 bulan baru bisa berjalan dan dapat menarik suatu mainan yang diikat dengan tali atau benang dengan menggunakan 2 tangan dan kaki untuk memanjat. Pada usia 18 bulan sampai 24 bulan, anak mulai berjalan atau berlari dengan susah payah untuk suatu jarak yang pendek. Imbangkan kaki mereka dalam posisi berjongkok sambil bermain. Mulai gemar bercoret-coret, bisa memegang pensil, menggunakan puzzle, dan bisa meniru gerak. Yang ketiga yaitu pada usia 2-3 tahun. Proses perkembangan fisik ditandai dengan perubahan ukuran organ fisik meliputi kaki, tangan, dan badan yang semakin membesar, memanjang, melebar, atau semakin tinggi. Perkembangan motorik anak bisa menari sambil mendengarkan kaset, menyusun balok menjadi tinggi, aktif bermain puzzle, gemar coret-mencoret, dan gemar menggunting. Yang keempat yaitu usia 3-5 tahun. Pada usia ini, anak mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus dengan melakukan senam fisik yang tidak ada hentinya.
Energi mereka seolah-olah tidak ada habisnya. Anak-anak usia dini ini sangat lentur dan mulai mengembangkan keterampilan motorik yang lebih baik seperti memakai baju sendiri, menggunting, menggambar, melukis, menulis dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu yang kelima, usia 6-8 tahun. Anak-anak pada usia dini ini perkembangan motoriknya menjadi lebih halus dan lebih terkoordinasi daripada masa awal kanak-kanak. Anak pada usia dini ini sudah mampu melakukan kegiatan motorik serta memproyeksikan dan menerima atau menangkap benda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.